Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem. Kali ini kita bertemu dalam refleksi mingguan. Saya yakin hari ini Anda telah mengikuti Pranikaristi, sudah mendengarkan sabda, mendengarkan renungan, menyantap tubuhnya yang memberi kekuatan bagi kita. Dan kalau Anda memutar ini malam hari sebelum beristirahat, mungkin sepotong renungan yang saya bagikan hari ini bisa memberi tambahan nutrisi, gizi untuk hidup rohani Anda. Maka mari sebelum saya mengawali renungan hari ini, kita berdoa dulu doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, hari Minggu ini saya mengajak Anda untuk merenungkan satu topik, yaitu pembaharuan, perubahan, transformasi dari manusia yang beriman biasa-biasa saja menjadi pribadi pengikut Kristus yang luar biasa. Saya mengajak Anda berkaca pada diri Santo Paulus. Jadi saya berkeyakinan bahwa Anda yang mengikuti video-video saya ini adalah orang-orang yang mencintai Yesus dan ingin mengikuti Yesus lebih baik lagi, lebih dekat lagi setiap hari. Itu saya yakin. Tapi kerap kali kita juga menyadari, misalnya kita punya target, kita punya harapan bahwa kita ingin menjadi pengikut Kristus itu yang luar biasa, militan, yang penuh kerendahan hati, penuh kemurahan hati, penuh pengampunan, dan banyak hal baik yang lain. Tapi kita juga menyadari kenyataan bahwa ternyata hidup kita masih jauh dari itu semua. Kita masih sering marah-marah, sulit mengampuni, tidak sabar, pelit misalnya. Jadi kita menyadari ada jarak, ada gap yang cukup jauh antara idealisme sebagai seorang pengikut Yesus dan kenyataan diri kita saat ini. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan satu obat, kalau boleh dikatakan, yaitu teladan Santo Paulus. Santo Paulus, rasul luar biasa, santo besar. Dia adalah soko guru gereja. Jadi dia tiang penyangga gereja bersama Santo Petrus. Luar biasa. Tidak ada yang meragukan kehebatan Santo Paulus. Tetapi menjadi Santo Paulus yang kita kenal sekarang itu butuh waktu. Tuhan pun butuh waktu berproses. Bacaan pertama hari ini, kalau Anda sudah mendengarkan tadi ya, diceritakan Santo Paulus mengunjungi Yerusalem 3 tahun setelah pertobatannya yang luar biasa ketika dia berjalan menuju Damaskus, kota Damaskus sekarang di Syria. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus, lalu dia bertobat. Selama 3 tahun, Santo Paulus diajar secara privat oleh Yesus di padang gurun. Setelah selesai,
dia mengunjungi para murid di Yerusalem. Dia berkobar-kobar penuh semangat. Tapi orang-orang takut. Karena orang-orang masih ingat Santo Paulus yang dulu, Saulus. Wah, ini orang kejam. Mengejar-ngejar jemaat, memenjarakan, tidak segan membunuh. Wah, mereka takut. Tapi Paulus penuh semangat. Dia mengajak debat orang-orang kelompok lain. Lalu kelompok itu berusaha untuk membunuh Paulus. Lalu Barnabas, temannya, mencoba mengambil alih, menenangkan jemaat, menceritakan bagaimana Santo Paulus bertobat, prosesnya bagaimana. Lalu kemudian dia mengirim Paulus ke Tarsus, ke kampung halamannya. Lalu Kisah Para Rasul menceritakan di situ setelah Paulus pergi, suasana tenang. Sahabat, kita lihat Santo Paulus yang begitu hebat tidak menjadi orang kudus yang luar biasa hanya dalam semalam. Tuhan membutuhkan waktu untuk memproses dia. Dia itu seperti mutiara, permata yang indah sekali, tapi masih mentah. Perlu dipoles, digosok, dihaluskan. Demikian juga kita. Kita ini seperti Paulus dalam banyak hal. Kita juga harus bertransformasi, mengubah banyak hal dalam diri kita agar selaras dengan apa yang dimaui oleh Yesus. Agar selaras seperti idealnya pengikut Yesus. Nah, dalam berproses ini kerap kita tidak sabar. Kita inginnya cepat-cepat. Maunya dalam seminggu kita sudah jadi orang kudus. Maunya seminggu kepribadian kita yang buruk itu langsung hilang total. Kita berubah drastis 180 derajat. Tidak bisa. Dibutuhkan proses. Proses yang berlangsung setiap hari, terus-menerus, bukan instan. Salah satu cara untuk berproses setiap hari adalah doa. Doa ini luar biasa. Dan doa ini, para saudara, seperti otot ini. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyinggung, doa itu seperti otot. Kalau otot kita itu sering kita latih, kita fitness begitu setiap hari, wah, kita akan, badan kita berotot, dempal gitu. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, nggak pernah fitness, nggak pernah olahraga, otot kita juga lemah. Doa juga demikian. Ketika tidak pernah dilatih, tidak pernah digunakan gitu, ya kekuatannya lemah saja. Maka kita tanya sekarang, kalau kita berdoa, kenapa kita berdoa? Atau hanya karena kita merasa butuh sesuatu maka kita berdoa? Atau kita merasa ya kewajiban orang Katolik berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, kita berdoa. Tapi di balik itu semua, sebenarnya doa yang kita lakukan itu sedang apa? Sahabat, doa itu menghaluskan jiwa. Tadi saya katakan kita itu seperti permata yang masih mentah. Doa itu menghaluskannya. Dan itu butuh proses. Doa itu juga uluran tangan kita kepada Allah untuk menjabat tangan Allah yang terulur, agar kita dan Allah bersatu bergandengan tangan. Kalau kita sudah bergandengan tangan akrab dengan Yesus ini, kita menjadi seperti yang Yesus mau, seperti yang dikatakan dalam Injil. Aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Hanya ranting yang berpaut pada pokoknya lah yang bisa berbuah. Orang yang bergandengan tangan itu biasanya kenal baik, akrab. Itulah doa, membawa kita akrab dengan Tuhan. Nah, hari ini awal bulan Mei, banyak orang biasanya berdoa rosario. Kita juga bisa melatih diri. Seperti yang saya katakan tadi, doa yang tidak pernah dilatih itu lemah, nggak kuat. Maka latihan berdoa setiap hari. Doa bukan karena kita merasa butuh sesuatu, tapi karena kita mau menjadi lebih halus. Karena kita mau menjadi lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan. Dan nanti suatu saat tanpa kita sadari, kita sudah berubah. Seperti Santo Paulus yang ditransformasi, diubah
kita pun demikian. Maka mari kita jalani doa setiap hari agar hidup kita berubah menjadi lebih dekat dengan Yesus dan menjadi lebih baik, menjadi pribadi pengikut Kristus yang lebih baik. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.